Ikan buntal air tawar atau pufferfish adalah ikan yang sangat interaktif dan menarik, meskipun bukan jenis ikan yang paling mudah dipelihara. Ikan buntal tidak seperti spesies ikan lain dalam hobi ini. Ikan ini sangat cantik dan berkepribadian menarik sehingga bisa menjadi hewan peliharaan yang hebat. Di video kali ini saya akan membahas 6 jenis ikan buntal air tawar, yang umum dan paling populer dipelihara orang, lengkap dengan informasi tentang makanannya. Simak videonya di sini dan tonton sampai selesai. Satu, Phea puffer. Charinotetraodon travangoricus, ikan buntal jenis Phea puffer tidak seperti jenis ikan buntal lainnya karena Anda dapat menemukan spesimen hasil penangkaran, bukan tangkapan liar. Ikan tangkaran lebih kuat daripada ikan tangkapan karena mereka tidak rentan terhadap parasit internal dan hidup lebih lama dari rekan mereka di alam liar. Phea puffer dapat dipelihara dalam kelompok, tidak seperti ikan buntal lainnya. Mereka sangat teritorial dan Anda harus menyediakan setidaknya 18 liter air untuk setiap satu ekor Phea puffer di akuarium yang penuh tanaman. Phea puffer tidak bisa hidup berdampingan dengan ikan lain dan akan menghabisi ikan lain di akuarium komunitas. Meski berukuran kecil, mereka memiliki gigi yang sangat tajam dan akan memenggal dan mengambil potongan tubuh ikan lainnya. Makanan utama mereka di penangkaran biasanya adalah cacing. Cacing bervariasi dari cacing tambang California, cacing darah, cacing putih, hingga cacing tubifax. Ikan buntal tidak akan memakan pelet atau pakan kering, jadi Anda harus menyediakan makanan hidup. Beberapa buntal di penangkaran bisa memakan pelet, tetapi kebanyakan Phea puffer tidak mau. Dua, Kongo puffer, Tetraodon miurus, ikan ini mampu berubah warna dan membutuhkan krustasea dalam makanannya. Perawatan mereka yang cukup unik dibanding ikan buntal lainnya adalah kebutuhan mereka terhadap substrat. Kongo puffer membutuhkan setidaknya substrat pasir sedalam 7,5 cm. Kongo puffer adalah predator penyergap dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka terkubur di substrat. Dengan hanya mata dan sebagian kecil tubuh mereka yang terlihat, mereka juga bisa mengubah warna agar sesuai dengan warna substrat dan cukup mahir melakukan perubahan ini. Mirip dengan spesies ikan cerdas lainnya, ikan Kongo puffer memiliki kepribadian yang berbeda. Beberapa pemilik menceritakan bahwa ikan mereka suka duduk di tangan mereka dan menanggapi pelatihan, sementara yang lain digigit oleh mereka. Akuarium komunitas sangat tidak cocok untuknya karena predator penyergap ini akan membunuh apapun yang bergerak. Ikan lain tidak akan tahu apa yang terjadi sampai segalanya sudah terlambat. Di alam liar, Kongo puffer kebanyakan memangsa ikan, jadi mereka secara naluriah akan melakukan hal yang sama di akuarium. Menu makanan normal mereka di akuarium cenderung berbasis udang atau cacing darah. Cacing darah sangat berlemak dan tidak boleh diberikan setiap makan, sedangkan udang harus berukuran besar dan memiliki cangkang. Mereka juga bisa makan keong ramson besar, keong terompet Malaysia, keong tambak, dan keong hama lainnya. Tidak seperti Phea puffer yang kecil, mereka akan menggigit hingga menembus cangkang dan merusaknya. Tiga, Vahaka puffer, Tetraodon lineatus. Mereka yang memelihara Vahaka puffer cenderung terpesona, karena keindahannya yang memikat dan ukurannya yang mengesankan. Ini bukanlah ikan untuk penghobi ikan biasa, tetapi khusus untuk mereka yang ingin memelihara ikan monster di akuarium mereka. Vahaka puffer harus ditempatkan dalam akuarium besar bervolume minimum 450 liter, tetapi akuarium yang lebih besar mungkin diperlukan tergantung pada seberapa besar ikan buntal ini tumbuh. Jika mencapai 45 cm,
Anda membutuhkan akuarium yang lebih besar untuk memberikan ruang yang cukup bagi ikan ini untuk berputar. Makanan ikan Fahaka puffer sangat mahal, gigi mereka harus dikikis secara manual, yang sangat berbahaya bagi Anda dan buntal Anda, atau dikikis secara alami dengan makanan keras. Ikan buntal Fahaka biasanya diberi makan kerang, kepiting, crayfish, udang karang, cacing, udang, dan moluska lainnya. Udang, kepiting, dan kerang harus disajikan mentah dan tidak berbumbu. Empat, Icepot puffer, Tetraodon biocellatus. Icepot puffer juga sering disebut sebagai figur 8 pufferfish. Kedua nama ini berasal dari bintik-bintik di bagian belakang ikan buntal yang menyerupai dua mata atau angka 8. Mirip dengan Phea puffer, ini adalah ikan yang relatif kecil, seringkali tidak melebihi 7,5 cm, tetapi seperti Fahaka, mereka membutuhkan krustasea hidup dalam makanan mereka untuk menjaga gigi mereka tetap terkikis. Ada perdebatan apakah ini ikan air tawar atau tidak. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka hidup lebih lama di air payau, sementara yang lain menyatakan bahwa air tawar membuat mereka lebih sehat. Mereka mampu hidup di kedua jenis air, tetapi secara alami mereka berasal dari air tawar. Sangat sedikit orang yang melaporkan bisa memelihara icepot puffer di akuarium komunitas. Selalu ada risiko besar bahwa puffer akan membunuh semua ikan lain. Tetapi beberapa orang telah mampu mengelola sifat agresifnya. Ikan ini relatif aktif dan teritorial, sehingga mereka menyukai setiap ruang ekstra yang Anda sediakan. Mereka yang telah berhasil menggunakan ikan seperti Molly dan Tetra, yang relatif besar, cepat, dan bergerombol, ini menunjukkan bahwa ikan yang sama besar dan cepat dapat dicampur dengan puffer Anda. Mereka harus diberi makanan keras setiap hari, seperti udang, kerang, dan moluska lainnya. Puffer ini sering membutuhkan makanan hidup, yang merupakan masalah dalam akuarium komunitas, karena mereka mungkin akan mengejar teman seakuarium mereka. Lima, Red Eye Puffer, Carinotetraodon miurus. Red Eye Puffer alias buntal mata merah memiliki tubuh abu-abu bergaris-garis mencolok dengan mata merah cemerlang. Pejantan dan betina menunjukkan pola yang sangat berbeda, dan betina sering terlihat lebih menyala. Ini adalah spesies lain dari ikan buntal kecil, hanya mencapai 2 atau 3 inci panjangnya. Tak diragukan Red Eye Puffer adalah ikan air tawar sepenuhnya. Mereka agresif pada jenis mereka sendiri dan pada setiap ikan lainnya sehingga mereka tidak dapat ditempatkan di akuarium komunitas. Jika disediakan ruang yang cukup, Anda bisa memelihara sepasang jantan dan betina. Red Eye Puffer harus diberi makan moluska, udang, dan keong untuk menjaga pertumbuhan gigi mereka. Karena ikan ini bersumber dari toko, minus keong, mereka kemungkinan akan dibekukan. Pembekuan pakan sangat bermanfaat karena membuat buntal lebih sulit mengunyah, sehingga giginya akan lebih cepat terkikis. Karena Red Eye Puffer berukuran kecil, pemberian keong air tidak boleh terlalu besar, sama seperti Phea Puffer yang cenderung menggigit kepala alih-alih cangkang. Red Eye Puffer juga akan melakukan hal yang sama pada keong besar. Mereka harus memakan keong hama yang lebih kecil untuk mengikis gigi mereka. Enam, Embu puffer atau Etraodon embu. Sama seperti Fahaka, ikan buntal ini tidak cocok untuk akuaris pemula. Mereka menjadi sangat besar dan memakan sejumlah besar kerang, yang sebagaimana kita semua tahu, tidaklah murah harganya. Ikan embu puffer yang cantik ini sangat langka dalam perdagangan ikan hias karena alasan yang baik. Kebanyakan orang tidak memiliki sarana atau cukup dana untuk merawat seekor ikan yang berpotensi mencapai panjang hampir 90 cm ini, oleh karena itu mereka juga disebut ikan buntal raksasa.
Ikan ini membutuhkan akuarium yang dibuat khusus untuk mereka, dan saran terbaiknya adalah memulainya dengan akuarium besar. Meski ikan ini berpotensi tumbuh besar, sebagian besar dari mereka tidak lebih dari 60 cm panjangnya. Semua embu puffer ditangkap secara liar karena saat ini mereka tidak mungkin berkembang biak di akuarium. Kemungkinan karena kurangnya ruang untuk ikan besar ini dan kesulitan untuk menentukan jenis kelamin mereka. Embu puffer unik karena dapat ditampung dengan ikan lain, bahkan yang ukurannya besar. Embu puffer juga memiliki masalah dengan pertumbuhan paruhnya, sehingga mereka membutuhkan moluska, udang, udang karang, dan keong dalam skala harian seperti ikan buntal lainnya. Karena ukurannya yang besar, ada manfaat untuk memberi mereka makanan yang masih beku. Itulah 6 jenis ikan buntal air tawar yang bisa kalian pelihara di akuarium rumah Anda. Jika di video ini ada kesalahan kata, gambar ataupun yang lainnya, kami mohon maaf. Kami sudah memberikan informasi sebaik mungkin. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.